Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau ke rumah lebar 6 meter. Dalamnya ada kolam renangnya dan dari luarnya desainnya unik sekali. Ini bakal jadi inspirasi yang menarik buat teman-teman. Yuk kita ketemu sama arsiteknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia udah hormat dulu nih tadi nih. Wih, terima kasih Ando. Kita udah boleh main ke salah satu hasil karyanya. Sebenarnya tahun lalu kayaknya kita pernah juga ya yang pas di Bandung ya. Benar. Tapi nggak ketemu beliau. Ya. Nah, ini aku mau tanya dulu. Ini kan tadi ku mention lebarnya 6. Lebarnya 6, belakang 20. Jadi 120. 120. Tapi dari fasad udah menarik sekali. Nah, ini konsepnya gimana? Karena kulihat kok ada atasnya topi-topian melengkung ke sana, ada balkon melengkung ke sini, terus udah gini gimana tuh ceritanya? Iya, kalau lebar 6 meter kan biasanya kita nggak terlalu punya banyak opsi gitu ya. Ya. Nah, kita mencoba untuk dobrak gitu tuh. Jadi kalau konsepnya sebenarnya balkoni garden standar aja sih gitu. Nah, hanya mungkin balkonnya tuh bisa kita main-mainkan. Oh. Gitu. Kebetulan orang Bandung ya. Jadi Bandung Pride kita punya Art Deco Heritage gitu. Iya. Nah, jadi saya mau coba untuk membawa itu, tapi modern dikit deh, gitu. Jangan kayak waktu dulu banget. Nah, gitu. Jadi ini sesimpel gitu aja. Biar 6 meter yang kelihatan kaku ini bisa terlihat seksi. Oh, I see. Iya sih, jadi beda ya, nggak kayak rumah-rumah lebar 6 meter pada umumnya sih. Ya, betul. Lalu juga ini kan kalau misalnya kita lihat, ini kan nggak semuanya ya penuh dengan balkon. Nah, di beberapa sisanya itu kita selipkan dia sama taman. Karena 6 meter dalamnya juga full, ya udah kita kasih taman di balkonnya. Oke, berikutnya adalah tentang rumah tropis. Nah, jadi sebenarnya kalau rumah tropis, banyak kan sekarang orang bilang ini rumah tropis modern, rumah tropis, tapi sebenarnya esensinya belum tentu semuanya dapat. Nah, intinya itu tuh kita butuh kanopi. Karena setiap bukaan itu baiknya ada tutupan, karena kita hujannya dahsyat, mataharinya juga kan keras gitu ya. Nah, makanya sebenarnya bentukan balkon dan punya kanopi yang lebih dari 2 meter itu sangat cocok di Indonesia. Oh, berarti ini lebih dari 2 meter ya untuk lebih balkonnya? 2 meter, betul. Jadi untuk yang area bukaan kalau kita lihat di sini, itu atasnya punya tutupan panjang. Nah, yang dia pendek dia tidak ada. Kurang lebih sih seperti itu sih ide besarnya. Jadi lebih nyaman juga kalaupun kita mau nongkrong gitu ya di balkon ya. Karena kan kadang kalau rumah-rumah biasa yang sering kita lihat juga, balkon ya udah balkon, nggak ada tutupannya. Kita juga punya studi loh bahwa ternyata balkon itu adalah area yang jarang banget diinjak. Betul. Jadi itu bisa jadi karena emang orang yang nggak suka ke balkon, atau memang balkonnya tidak nyaman. Nah, itu perlu ditinjau tuh. Oke. Jadi sehingga dengan dibikinnya seperti ini, harapannya jadi lebih nyaman. Nah, ditambah lagi ownernya suka sama udara luar. Jadi dia memang suka keluar tuh. Jadi memang kita khusus lah untuk rumah ini, khusus kita buatkan untuk kebutuhan owner. Oke, yang suka yoga dan suka nyebat katanya. Suka yoga dan suka nyebat. Oke, berarti ini cukup menarik juga karena ada gardennya di atas itu, di sini itu untuk peletakan si tanahnya seperti apa tuh, Kang? Oh, aman sih sebenarnya ini. Jadi ada base layer ya, beton. Habis itu kita punya ada sedikit lapisan waterproofing dan juga ada geotekstil. Nah, lalu di atas ini dikasih pasir, ada tanah. Kayak gitu. Jadi itu untuk meminimalisir bocor, sama juga tanamannya bisa hidup. Ya. Kadang-kadang kalau kita bikin bak aja nggak ada salurannya, mati. Gitu. Bener. Karena kan jadi konsultasi. Makanya konsultasi sama Kak Firman nih. Udah promosi duluan kita. Oke. Cuman berarti kalau yang di atas kan kita nggak bisa pakai yang pohon gede gitu ya, nggak ya? Sebenarnya bisa, tapi kita tidak desain untuk itu, gitu. Karena ini kan jatuhnya kayak kanopi ya, dia punya struktur penempel gitu. Jadi ini untuk tanaman medium lah, kayak gitu. Untuk kayak ini misalnya Kamboja fosil, nah itu juga itu bisa ditaruh gini. Tapi dengan syarat ya harus dihitung sipilnya dengan baik. Oh gitu ya? Iya, bener sih. Jangan cuma bikin langsung aja, nanti roboh. Nah, tuh. Makanya dikonsultasikan. Konsultasi. Nah, kalau yang bagian bawahnya sini, ini kan kita lihat cuma satu dinding aja. Betul. Yang cukup masif sama pagar juga yang dibikin tingginya hampir sama. Betul. Lebih karena buat keamanan aja sama kita nyesuaikan sama tetangga lah. Itu nggak ada terlalu desain khusus sih di sini. Oke. Gitu. Kalau untuk bentukan kenapa ini dipilihnya andesit bakar gitu ya. Nah, ini tuh karena kan kalau di lantai atas tuh kita pengen meng-highlight si balkoninya gitu ya. Nah, jadi bagian belakangnya tuh secara tidak langsung kita harus hilangkan. Nah, netralin gitu kita ya. Netralkan, kita kalahkan. Nah, kalau misalnya cuma dicat aja atau dikamprot aja, elek dong. Kalau kita lihat atasnya kan tinggal kelihatan putih aja, kalau kita lihat mata hilang. Nah, itu diturunkan lagi ke sini. Udah gitu aja sih, simpel itu. Paling
cuma pattern aja yang kita mainkan Diubah supaya tidak begitu ya? membosankan. Yang ini kan gede-gede, yang ini agak ada variasi gitu Iya ya. betul. Jadi ini sebenarnya satu andesit bakar ini kita potong-potong. Nah potong-potongnya kita tempel sini. Udah sesimpel gitu aja. Oke. Nggak ada hal khusus. Ini lubang Ini untuk lubang paket. buat Gojek. Oke, jadi semua bisa di sini. Kalau ini mah sampah. Iya. Kalau ini Gojek. Gitu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan nih mungkin ditanyain juga sama teman-teman ya. Boleh. Ini untuk ngebikinnya kan ada beberapa profilnya tuh di bagian bawahnya. Betul. Itu prosesnya seperti apa pas ngebikin tuh, Pak? Asal pakai kontraktor bagus gampang. Jadi serahin lah. Serahin pada ahlinya. Pada ahlinya. Jangan suka bikin-bikin sendiri. Sulit ya. Tapi karena udah Sulit. diserahkan sama kontraktor yang Ya, ahlinya, sama jadi kontraktor ahlinya. bisa terrealisasikan dengan baik. Ya, soalnya kalau kita cuma lurus doang bosen dong, desainnya Iya. nggak bagus. Jadi kita bikinlah agak khusus gitu. Oke. Gitu. Nah, BTW berarti ini desain dari Kat Firma itu full arsitektural interior? Oke, ya kalau dari kita desainnya itu full set ya. Jadi kalau orang datang ke kita tuh kita nggak hanya bikinin konsep bangunan, tapi full mulai dari hitungan struktur, Oke. pemipaan, elektrikal dan lain sebagainya. Jadi nanti di lapangan tuh kerjanya lebih mudah lah kayak gitu. Oke, wih, keren. Nah, interior juga berarti? Interior kita bikinkan juga, Kita walaupun pada nanti pelaksanaannya itu masih tetap di develop sama konsultan interior. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk yang ngebangunnya ini dari mana kontraktornya berarti? Itu. Nah, ini ya, beliau nih, sebelah kan. Dari Amin Construction. Itu ada Halo, Amin Mas. Construction. Aku juga pernah ketemu Mas Amin, orangnya juga asik sih. Pernah ngobrol-ngobrol tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk pagernya sepertinya bisa dibuka 2 atau gimana nih ceritanya nih? Kita A? bisa buka 2 ya. Ini template-nya orang masuk dari sini. Nah, ini untuk ngagetin. Nah, Dadah. tok tok tok. Habis itu, hai di sini loh. Gitu. Karena ini sebenarnya bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka full. Jadi ini lebih buat apa? Buat kebutuhan simple aja karena kan pintu masuknya dia di situ. Jadi kalau kita dari sini tuh ketabrak sama mobil. Oh, Oleh karena oke. itu ya pokoknya dari sini. Ini ngakalin karena memang lahannya terbatas ya, lebar cuma 6 ya. Betul. Nah, ini jadi bisa dibuka suka-suka. Wih. Ini kita berarti area carport satu. Ya, ini carport. Ini carport. Kita di sini bisa simpan 2 mobil dan ya 4 motor bisa lah di sini gitu. Cuma mobilnya memanjang ke belakang ya, Iya, dalam betul, garasi memanjang ya. ke belakang. Jadi kebetulan owner ini hobi ya sama otomotif dan juga punya bengkel. Jadi ya punya mobilnya banyak, punya motornya banyak. Jadi kita coba untuk provide. Oke. 6 meter, potong 2, 3,6, 2,4. Nah, itu lebar sininya 3,6, sini 2,4. 2,4, Dan betul. itu terus ya sampai lantai 3 ya? Terus, jadi ya. kalau Kat Firma kita tuh selalu pakai dimensi 60. Oke. Nah, alasannya kenapa? Karena semua furnitur itu biasanya habis di 60 cm. Keramik 60 cm. Oh, ya. Meja 1,2. Oh ya. Dan lain sebagainya. Jendela juga harus 60. Jadi manusia pun juga kalau kita lihat lebar tuh 60 sebenarnya. Oh. Gitu paling gampangnya. Jadi setiap potongan ini kita pakai di 60. Jadi bukan 4 sama 2 meter tapi 36 sama 24. Oh, Gitu. oke. Ternyata gitu. Ya, oke menarik. Dan yang pengen kutanyain juga, untuk kanopinya emang dibikin tidak terlalu tinggi berarti ya? Tidak terlalu tinggi karena kalau ini terlalu tinggi nanti balkoni gardennya jadi nggak kelihatan. Oh, gitu. nutupin. Jadi memang sengaja kita agak turunin. Lalu di sini memang kita nggak kasih tutupan gitu karena yang teduh tuh memang di dalam. Di sini Oh, memang dalam. sengaja dikasih skylight. Oke, Gitu. memang ini ya. Oke. Nah, ternyata kalau kita belok sini, ini pintu. Jadi kan ini 2 akses. Betul. Ini satu, tapi kita masuknya ke garasi, satu ke rumah Satu utama. ke rumah utama. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam, ternyata di sini juga ada tempat taman ini ya buat Iya, janda taman merana kecil ini. jadi ini biar apa masih dapat pohon lah gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu liatin ke teman-teman ya. Sering paket. Oh. Jadi seperti ini ya. Paket di situ. Nah, berarti kalau mau buang sampahnya dari Ya, sini. dari sini atau enggak dari sini juga bisa. Oke. Bisa dari sini. Tut. Ngambil sini ya. Seret. Oke. Gitu. Oke, Tapi oke. dikotakin ya. Jadi ada kotak sampahnya lagi, nggak langsung dilempar begitu aja. Oke. Ini tuh dibikin ceritanya, sebenarnya nggak ada ini tuh. Oh, tadinya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Jadi tong sampah itu taruhnya di depan situ. Lalu karena itu langsung terbuka sama pintu tetangganya tuh. Gitu. Jadi abis itu, yaudah deh dibikinin. Oh gitu ceritanya teman-teman. Tapi iya sih jadi solutif sih ini. Oke, boleh kita lanjut ke dalam? Yuk, kita masuk. Karena di luar tambah panas ya kita Betul. kayaknya. Kita masuk ke dalam. Nah, sebelum kita sampai dalam nih, biasa nih ditanyain juga sama teman-teman. Untuk pintu, ini dari apakah pintunya? Pintu solid. Pintu solid ya? Kerbau.
Solid merbau. Dan dibikin lebarnya standar aja ya, nggak terlalu lebar banget ya. Ini 90 normal, tinggi 21. Oke. Nggak ada yang aneh-aneh lah di Nggak sini. ada yang aneh-aneh ya. Oke. Ini ternyata fungsinya juga cuma sebagai ini aja ya, koridor gitu ya. Betul, jadi rumah ini 3 lantai. Lantai 1 full untuk service area, lantai 2 buat semi public, lantai 3 full private. Oke. Gitu. Jadi di sini isinya masuk tuh cuma foyer aja, dimana di sini bisa naruh sepatu dan pergudangan. Ini ya, Nah, semua bawah ya di tangga, sini ya. Ini semua di bawah tangga ini sepatu dan pergudangan. Oke. Nah, setelah itu naik ke atas. Nah, itu dia masuk private. Nah, ini area garasi. Oh. Dan ini kalau kita intip sebenarnya ternyata lumayan panjang ya. Betul. Ya sampai belakang ya. Betul. Wih, nih ada fitur yang langsung kelihatan paling menariknya nih dari rumah Ya. ini. Ini jembatan yang menghubungkan. Jembatan yang menghubungkan ya semua lah. Ini sebenarnya void gitu sampai ke atas. Kayak gitu. Lalu ada jembatan pinggul seksi. Kayak gitu. Oke. Jadi, dan di balik sini tuh semua ART. ART ya. Gitu. Oke. Berarti secara keseluruhan kalau kita lihat layoutingnya tuh ini terbagi jadi 2 masa bangunan. Depan Dua sama masa belakang. bangunan, betul. 2 masa bangunan. Area ART, laundry semua ada di Ya, belakang. area ART, laundry, WC, itu ada di belakang sebelah. Nah, yuk kita lanjut ke Oke. atas nih. Sip. Cuman yang kulihat di sini dindingnya dibedain ya, yang sebelah sini. Betul, semua dinding tetangga itu kita bikin expose concrete gitu ya. Ini ya kalau nggak namanya sebenarnya Tadao Concrete ya, tapi ini kita bikin versi murah. Jadi kalau aslinya tuh sebenarnya Tadao Ando Concrete itu dia dicor. Aha. Nah, habis itu dia finishnya itu dia langsung jadi karena habis cetakan dicopot. Nah, tapi kalau ini kita cuma mau looknya aja kayak gitu. Jadi ini pakai tangan sebenarnya di plester aci gitu. Tapi kita jadi ada pembeda ruang yang nempel sama tetangga sama ruang inti. Jadi semua yang inti itu putih, yang nempel sama tetangga itu Tadao Concrete. Gitu. Oke, baru nggak? Ya sih, yang sananya juga ya. Ya, betul. Jadi kayak kurang lebih nih ada 2 dinding, lalu tengah-tengahnya tuh diisi. Jadi semua yang di dalam ini itu dia warnanya putih kan, kayak gitu. Oke. Nah, sama kayak buah. Buah kan kayak apel, luarnya merah, dalamnya putih. Kalau dikeroak jadi putih. Kurang lebih gitulah konsepnya. Baik juga ternyata filosofisnya. Dan ini sudah ada siap host yang menggantikan. Sama di ujung sana juga kelihatan ownernya, ada Kang Tri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga. Nah, ini kita di lantai 2 yang udah kelihatan. Cakep banget sih ini. Silahkan untuk kamu melanjutkan. Tuh, ganti host. Jadi laki-laki sekarang perempuan. Oke lah, lanjut. Oke, lanjut sama aku ya teman-teman. Kita bahas untuk lantai 2-nya. Yuk. Oke, Ando. Ini mau dijelasin dari mana dulu? Karena kan dari Dijelasin. sini ada dapur. Nah, dapurnya kenapa tiba-tiba ditaruh di sini? Kan habis tangga nih, ketemunya langsung dapur dulu gitu. Betul, ini Pertimbangannya sekali. apa? Pertimbangannya karena ownernya di sini adalah juragan kopi. Jadi temennya banyak Sepertinya di sini. ini ya sudah terpajang. Iya betul. Weh, ntar deh kita minum deh. Monggo minum. Ntar aja deh. Nanti aja. Terus gimana? Jadi kalau mengundang teman atau apa kan biasanya orang ngumpulnya di meja gitu. Kalau ini mah di sini aja, ngumpulnya langsung. Jadi nanti orangnya bikinin atau matcha seremonial. Berarti langsung di sini gitu Langsung ya? di sini. Jadi ada ruang semuanya. tamu di sini. Jadi ruang tamunya seperti kayak ya pantry lah ya. Oke, tapi tahu nggak? Kenapa? Aku tahu rahasia. Apa? Ini bisa di-extend. Wow, saya aja tidak tahu loh. Ternyata dia sudah tahu duluan. Bisa di-extend teman-teman, jadi bisa sepanjang ini Betul, ternyata ini ya. bisa di-extend. Oke, jadi sesuai kebutuhan ya kalau misalnya lagi Ya. ada beramean gitu. Betul, kalau butuh ramen dia di banyak, sini aja. Langsung ditarik, Ha-ha. jadi deh kayak gini. Betul sekali. Dan sebenarnya ini kayak unik juga karena tiba-tiba masukin unsur warna biru ya di Ya. kitchennya. Biar sugar. Itu permintaan dari ownernya kan? Ya, itu mah request khusus. Oke, tapi disesuaikan lagi gitu Betul, ya? betul. Karena Sebenarnya masih- warnanya nggak terlalu jauh sih karena kolam renangnya juga kan warnanya dari kuda laut, Biru juga warna ya? biru, jadi masih matching lah. Oke. Berarti kalau misalnya untuk area kitchennya ya udah di sini dia jadi letter U ya sebenarnya. Betul, ini letter ya? U gitu. Ini buat masak, Hah? ini buat ini, dan juga Buat sink. kulkasnya. Kulkas gitu. dan storage-nya full sampai atas ini ya? Ya, Berarti. betul. Oke. Jadi Nah, salah satu trik untuk membuat kulkas yang baik itu harus punya segitiga imajiner.
1, 2, 3. Ini kan kayak segitiga. Benar. Gitu. Jadi Jangan gini ya, bikinnya jangan lurus. Oke. Gitu. Nah, ini juga kita seperti melewati jembatan ya di sini ya. Betul. Ini jadi kan bangunnya 2 masa. Jadi masa 1, masa 2, tengahnya void untuk masukin sinar matahari, untuk buang udara panas. Nah, jadi dari sini ke sini kan harus ada konektor. Oleh karena itu kita bikin jembatan. Tapi kalau kita bikin lurus aja, bosen dong, gitu nggak indah. Kan Jadi semuanya serba melengkung ya di iya, sini. betul. Jadi aesthetically pleasing begitu ya, harus indah. Kalau lurus doang terlalu statik, kita bengkokin, lalu kita tekuk-tekuk begitu. Beda banget ya kalau beliau yang buat jembatannya ya. Hah? Saya. Ya silahkan kalau ada yang mau bikin jembatan lainnya, saya siap loh ya. untuk Jembatan dikontrak. apa dulu nih? Ntar jembatan gantung lagi ya. Boleh jembatan. Oke, gantung. berarti kita melewati jembatan ini. Oke. Kalau untuk ini lebarnya Wow. segini. Astagfirullahaladzim. Aman kok di sini. Ini lebarnya berapa? Ini lebarnya 1,2. Ini 1,2 ya? 1,2. Berarti tapi cukup nggak buat 2 orang? Cukup. Jangan lah, ini lagian Emang cuma di rumah sendirian tinggal ya? sendirian aja lah. Ngapain oke. ngapain doang sendiri Jadi bisa aja. sambil kayak gini ya? Betul, menikmati. Titanic juga boleh. Gitu, oke. Bahkan sampai atas sini kita bisa ngelihat ini juga ya, tanamannya sampai atas Iya, emang ya di ini desainnya ya? memang karena masih baru ya rumahnya, jadi tanamannya di sini baru tingginya segini. Tapi memang keinginannya dia full nanti sampai ke atas, gitu tinggi. Ini kan pandan Bali ya, jadi ini cenderung lebih cepat dan juga dia tuh minim perawatan karena kalau pandan Bali dia nggak rontok. Nah, jadi jangan pasang tanaman-tanaman kayak Solobium parahiba atau janda merana di sini atau tabebuya, itu sampahnya banyak. Kalau di luar nggak apa-apa. Jadi yang Gitu. dicuekin aja tapi tumbuh. Iya gitu. Dan oke. jangan lupa kalau tanaman kasih dia sinar matahari. Nah, udah ngomongin kayak gitu, kita harus lihat atasnya juga. Ternyata di atas ada skylight. Ada skylight. Tapi sepertinya itu bisa ditutup juga. Betul. Jadi kan kita tinggalnya di Jakarta yang mataharinya ya sudah tahu sendiri lah ya sehari-hari seperti apa. Oke. Kita juga nggak bisa kontrol karena itu kuasa Tuhan begitu ya. Jadi kalau lagi panas ya kita tutup. Oke. Kalau misalnya lagi kebutuhannya, misalnya lagi teduh gini ya kita buka karena kan dia juga butuh nutrisi. Gitu. Jadi sebenarnya dari atas itu tuh bisa nerangin sampai bawah sini Betul ya. gitu, dan di sisi lain juga itu ngebikin rumah ini tidak membutuhkan lampu di siang hari. Nah, kalau ini dinyalain karena ada kebutuhan syuting, teman-teman. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya peruntukannya area apa? Karena kan ini sebenarnya decking yang langsung nyambung ke kolam renang. Betul. Tapi dikasih karpet juga. Sebenarnya ini kan decking ya, lalu kolam itu kan dia biasanya habis naik dari kolam itu kan kaki masih basah, Iya. badan masih basah, dia becek-becek. Jadi area ini adalah area yang diperbolehkan untuk basah. Kayak gitu. Oke. Nah, lalu juga secara konsep awalnya kami itu tidak menggunakan railing. Jadi ini tinggal langsung saja. Kayak misalnya kalau kita berenang di kolam renang kan decking langsung nyebur Iya. gitu kan. Nah, tapi karena di sini owner juga kan punya kebutuhan dan juga punya keponakan, punya anak-anak dan lain sebagainya. Kalau minta ini dibuka langsung bahaya takutnya, oleh karena itu ditambahin deh ini pintu lipat geser sebenarnya. Jadi ini bisa dibuka full sampai ke ujung. Oh, oke. Gitu. Jadi dia tinggal buka. Kalau misalnya emang lagi ada kebutuhan untuk main-main berenang, ini tinggal dibuka full, karpetnya diangkat. Kayak gitu. Kalau misalnya emang lagi nggak ada yang berenang, nggak ada yang basah-basah, ya ini tinggal ditutup, karpetnya Pasang digelar. karpet. Gitu. Dan di sini juga ada meja. Ini buat area kerja juga nggak sih? Ya di sini? ini Atau podcast? Ya bebas sih sebenarnya. Podcast ya mungkin nanti kalau Wicak Miftah mau nyewa silahkan. Ya ini bebas, bisa dipakai buat apapun gitu ya. Kelebihannya ruangan ini tuh adalah owner memang banyak tamu gitu. Jadi kalau misalnya ngumpul ya di sinilah semua areanya gitu, areanya terbuka aja. Jadi enak ya. Jadi dalam satu area ini tuh banyak aktivitas sebenarnya. Banyak ya? aktivitas. Ada yang berenang, ada yang lagi Betul. bikin kopi, Betul. ada yang lagi laptopan. Betul, suka-suka deh kayak gitu. Wow. Dan ternyata di pojokan sini pun itu nggak mepet juga ya, nggak mentok sampai sana ya. Iya, karena menempel itu kan haram ya, seperti yang kita tahu. Oke. Jadi ini kita step back sedikit. Nah, secara teknikal keuntungannya tuh kita bisa masukin cahaya matahari kembali dan juga kita bisa buang angin panas. Jadi area ini kan area semi public plus di sini adalah rumah untuk 3 generasi. Jadi orang tua, owner dan juga anaknya. Gitu. Jadi ini tuh area kumpul plus juga ada kamar untuk orang tua. Boleh kita ke situ? Boleh dong. Yuk kita ke situ. Boleh Jadi kalau dong. untuk orang tua emang ditaruh di lantai 2 gitu ya. Dia di lantai 2 dan dia kamar mandinya juga public. Gitu. Plus karena balik lagi kan orang tua, jadi kita siapin grand bar. Kayak gitu. Oke, berarti Jadi balik kayak lagi sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, dan kita tidak letakkan kaca di sini. Diperbolehkan basah ya karena mobilitas. Kurang lebih seperti itu. Lebih mudah juga ya. Iya. Dan ini kan area basahnya juga
dibedakan gitu ya? Ya, untuk dibedakan. motif ini ya? Motifnya kita bedakan. Yang ini buat basah, ini tapi ini nothing so special lah, ini biasa aja. Dan itu ada sedikit celah juga hanya untuk lampu? Ya, ini buat lampu, buat special light aja biar kelihatannya lebih dramatis gitu. Oke, sebenarnya nggak terlalu besar, cuman peruntukannya sesuai kebutuhan betul, cukup banget ya. kebutuhan aja. Gitu. Oke. Dan tidak kita siapkan sink. Dan kalau misalnya butuh cuci tangan ya udah deket kok sinknya di situ sama dapur. Oke. Gitu. Nah ini kamar orang tua. Tada, selamat datang. Wow. Ya, tidak cukup besar Ukurannya tapi berapa fungsional ya aja. ini ya? Ini lebarnya berarti 36, ke depannya berarti ini sampai 36 juga. Gitu. Berarti dia kayak kotak gitu ya Ya, bentuknya cuma kotak biasa aja. Sebenarnya kalau misalnya kita belok ke sini, ya udah di sini kasur buat tidur. ya, dan kita tempel ya karena ruangnya nggak ada, ruangnya pas-pasan aja. Ada Tempel. bedside table-nya juga Ya, satu bedside di table sebelah situ. satu, plus juga ini lemari. Ada Dan lemarinya juga. balik lagi biar seksi, tetap kita kasih pinggul-pinggul Iya seksi. sih, sumpah. Jadi semuanya menyatu ya. Ya, nah ya ini nggak usah dilihat lah ya. Dan sini untuk TV-nya. Nah, tapi ini yang menarik nih. Betul. Boleh kita lihat ada Ini dari balkon. balkon. Yang tadi kelihatan sebenarnya teman-teman dari bawah. Nah, ini Ayo kita lihat. Ya, kita kasih dua lah, pintu ada ya. dua Jadi ada dua pintu. pintu ini ram nyamuk, satu, yang satu lagi ini pintu kaca. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dapat angin-angin aja dari luar ya buka pintu kacanya, ini tetap tutup kayak gitu. Dan ini pun kalau misalnya cuman ininya doang yang ditutup juga nggak kelihatan ya sebenarnya. Nggak ya? terlalu kelihatan gitu. Jadi dia kayak blur-blur gitu. Oke. Masuk. Wih. Tadam. Ini balkon yang aku suka. Ya. Karena nggak cuma fungsional tapi juga cantik, teman-teman lihat. Betul. Langsung jadi kalau misalnya kita nongkrong di sini tuh bisa ngeliatin tanaman ini juga. Ya, jadi ini semuanya konsepnya kan tadi ya balkoni garden. Jadi di setiap balkonnya kita sediakan taman. Jadi kurang lebih biar rasanya tuh kayak di bawah gitu. Orang Indonesia kan sukanya sebenarnya nggak suka naik-naik ke atas. Gitu. Jadi biar rasanya buat di bawah. Walaupun ya nggak juga sih di atas. Abis naik tangga sih tadi sebenarnya. Feeling aja lah, feelingnya seperti ada di lantai 1. Wow, Gitu. oke. Dan ini juga detail-detail lengkung yang bisa kita lihat ya. Ya sama sih kalau tadi. lengkung sih nggak berubah Dari- ya. Jadi ini konsep yang kita ulangi. Semua tempatnya ada lengkung-lengkung. Ada lengkungnya. Oke, kita lanjut. Yuk kita lanjut. Oke, nah sebenarnya ada satu pertanyaan nih ya sebelum kita naik ke atas. Nah, ini kan tadi bawah tangga ya. Iya. Tiba-tiba ini berubah jadi rem. Betul. Tapi ini juga tangga sebenarnya gitu. Betul. Aneh ya? Ceritanya kayak gimana? Pasti ada cerita Ya, di jadi yang balik. penting adalah don't try this at home, oke ya, Oke. tanpa konsultasi. Jadi ini kita bikin karena kebutuhan khusus dari ownernya. Ada 3 generasi di sini. Nah, tadi kan lantai 1 itu semuanya zona servis. Awalnya saya bilang, udah kita rem aja semua biar memudahkan untuk sirkulasi. Tapi pada saat kita brainstorm, oh jangan. Karena kalau misalnya rem semua terlalu nyaman nanti malah jadi males. Kayak gitu. harus ada olahraganya. Harus ada olahraga. Ternyata Pak Aderai pernah bilang kan, ibunya yang udah tua itu tetap disuruh naik tangga. Ternyata malah lebih sehat. Nah, oleh karena itu ini kan kamar lantai satunya tuh rumah orang tua. Jadi dia lantai 1 kedua tetap dia harus naik tangga dulu. Nah, di yang kedua kita juga punya bonus. Ruangnya kita bisa jadi tempat yang lain. Nah, lantai 2 ke lantai 3 itu adalah zona khusus owner dan anaknya. Yang repot adalah kalau misalnya bawa anak untuk naik turun ke atas karena naik kalau digendong repot. Butuh ada kebutuhan kursi roda. Oleh karena itu, kita bikin rem dari sini ke atas kayak gitu. Lalu kenapa nih ada tangganya? Nah, begini. Rem itu dia punya maksimum derajat standar adalah 10 derajat. Kalau misalnya kita bikin lebih, itu tuh nanti terlalu curam, malah jadi perosotan. Oh iya benar Gitu. ya. Dari Itu atas kalau- langsung Iya, itu mending gitu. langsung ke kolam renang aja. Jadi kita harus bikin tekuk-tekuk. Awalnya di sini saya bikin rem dulu. Rem lagi di sini. Jadi naik segini, habis itu dia rem lagi ke atas. Nah, tapi setelah kita ngobrol, yang bawa juga kan bapaknya. Jadi ngapain di sini kasih rem gitu. Pakai tangga pun nggak ada masalah. Jadi solusinya adalah kalau pakai kursi rodanya nanti naik ke atas, dia akan stop di sini digendong. Aktivitas lah di sini. Kalau misalnya di atas ya udah. Kalau misalnya digendong ya udah tinggal digendong aja. Dan di sisi lain kolam renang itu juga butuh banyak alat-alat kayak ada balancing tank, ada pompa, ada pemipaan dan tetek bengek lainnya. Itu kan harus punya tempat. Masa kita taruh dan kelihatan gitu kan nggak bagus ya. Di sini ya, di bawah sini ya. Jadi di balik sini sebenarnya masih banyak mesin-mesin kayak gitu. Jadi nggak- jadi nggak multifungsi kelihatan. juga ya, Ayah. Betul. Dan sebenarnya ini bisa jadi tempat duduk juga kan Bisa ya? banget. Jadi kalau misalnya Kita tadi santai ini di sini. bisa. Jadi tadi tinggal dibuka itu kursi strot kayak gitu dah. Di sini tinggal mau ngaso kek, mau nimble kek,
mau ikan asin kek. Kayaknya dia udah lapar deh. Oh, enggak lah. Jadi ini sitting area juga Ya, sebenarnya. bebas, Dan sitting itu area. bisa dibuka langsung ke kolam Betul. renang. Jadi ini kalau misalnya mau nyebur ya tinggal nyebur aja. Buka ke sini. Oh iya bener. Ya, dan ada kebutuhan terapi juga. Jadi kalau misalnya bawa di sini, ya udah tinggal ceburin aja di sini. Dia tinggal pegang. Gitu. Oh, kalau berarti langsung bisa renang juga. Bisa. Nah, itu yang bikin cantik juga ternyata area bawah tangganya ada lampunya juga ya, ada ambient light-nya juga nih. Ya, ini special lighting aja supaya Bawah biar remnya. lebih dramatis. Iya, cakep. Gitu. Oke, berarti ceritanya kayak gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian Jangan mau- digunakan ya, jangan digunakan, jangan dicoba-coba kalau misalnya nggak konsultasi, jangan. Oke, Iya. karena ini kebutuhan khusus. Oke, berarti kalau kalian mau konsul silahkan langsung aja ke beliau. Lanjut lagi itu pokoknya kita promosi Yuk. terus ya. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Ya, nah ini Wih, cakep banget. ya ini juga biar rem gitu ya. Ini seolah-olah kayak perjalanan gitu. Ini kan ke rumah aslinya mereka tinggalnya tuh di lantai 3. Jadi secara tidak langsung rem yang panjang itu tuh kayak bikin kayak perubahan suasana kayak gitu. Terus kita masukin cahaya matahari ke sini, jadi rasanya juga lebih dramatis aja. Berarti di atas ini yang tadi dibilang ada grillnya tuh, A. Ya ada, jadi kan skylight ya, setiap skylight di sini tuh kita ada naikkan 20 cm. Jadi tapi nggak kelihatan nih kalau dari sini. Soalnya di samping ya? Dari samping, Oke. betul. Jadi itu nanti buat keluar masuk udara gitu. Dan cahayanya masuk sini, ya harus garis-garis. Wah, tapi enak ya, nggak berasa capek ya. Jadi kayak tiba-tiba udah Iya, ke atas. betul. Jadi kalau dorong juga tinggal dorong aja set gitu sampai tadi bawah tadi gitu. Dan sama ya, kalau lengkung-lengkung sih kita terapkan kembali pinggul-pinggul seksi ini Iya ya. supaya masih sama. Nih, kalau dari sini berhenti bentar, Mm-mm. lihat deh teman-teman jembatannya itu cantik banget. Terus bisa sambil ngobrol juga sebenarnya ya kalau dari Bisa, sini sama jadi yang di bawah. void itu dia selain gunanya untuk masukin cahaya, ini tuh gunanya biar setiap ruangan tuh kita bisa saling halo-halo. Jadi misalnya di bawah lagi siapin makan, paket sudah datang misalnya kayak gitu. Jadi manggilnya nggak usah pakai handphone. Coba bayangin kalau misalnya semua ruangan tertutup, makan udah selesai, WA apa? Kan nggak asik ya. Ini tinggal teriak-teriak aja. Iya benar, jadi masih nyambung ya tiap Gitu. ruangan gitu. Oke, kita di lantai 3. Ini area private tadi, cuman pas kita nyampe langsung ketemu satu pintu dan satu ada pintu. tangga monyet juga di Iya sini betul, ini ternyata. tangga monyet ya, nothing special lah. Ini cuma buat dekorasi tambahan. Ini kebutuhannya untuk membersihkan atas dan juga toren lah ya. Kalau misalnya ada masalah gitu, dia maintenance-nya semua dari sini. Oke, Gitu. kita layouting dulu untuk lantai 3-nya. Berarti seperti apa nih? Ada apa aja kan Ya di kalau sini? lihat ini ruang keluarga aja ya, living room gitu. Balik lagi tadi ini zona private-nya owner. Jadi ini ada kamarnya dia, ada kamar anaknya, dan juga ini ada ruang santainya dia lah gitu. Walaupun sebenarnya dia lebih suka di bawah sih sebenarnya karena sukanya kopi. Oh sama tadi ya, kayaknya di Iya. bawah lebih asik juga sih. Kayak gitu. Oke, kita boleh lihat dari yang sini dulu berarti. Ya, boleh. Ini toilet disabilitas ya. Jadi isinya 2, ada kloset sama juga di sini tempat mandi. Nah, tapi tempat mandinya khusus kita bikinin kursi. Oh. Gitu. Jadi di sini nanti Duduk. orangnya duduk. Nah, lalu ini dimandikan. Begitu. Shhh, Oh. gitu. Makanya ini kita nggak pakai yang raining shower tapi justru cenderung yang ada selangnya Hand shower supaya ya. ini lebih mudah untuk mobilisasi. Dan di sini nggak ada. Betul, sekatnya. jadi biasanya kan kalau kamar mandi area basah, area kering, lalu ada Dipisah. sekat. Di sini tidak kita kasih sekat karena kalau ada sekat jadi susah, repot ya mobilisasi. Jadi ini biar lebih mudah. Nah ini terbuka aja. Ini diperbolehkan basah untuk di semua tempat. Walaupun kita juga tetap kasih perbedaan level level ya? di sini. Gitu. Oh oke. Tapi untuk kayak konsepnya sama warnanya Konsepnya gitu sebenarnya ya. sama. Betul. Abu-abu, coklat gitu Betul. warna-warna Nah, putih. wastafelnya kita taruh di luar. Di luar. Wah ini dia langsung ngaca. Gimana mau ngaca dulu? Udahlah, cukup. Oke, kita lanjut ke sebelah. Ya, ini Kalau ini kamar- berarti kamar tidur ya? Ya, ini kamar master. Kamar master. Wah. Ini ruang master. Walk-in closet, lemarinya. Lalu ini kamarnya. Berarti pas masuk langsung ketemu dulu sama ini ya, walk-in closet dulu ya? Jadi ini walk-in closet, ini punya ibunya. Nah, ini bapaknya di sini sedikit. Iya nggak apa-apa, aku juga kayak gitu di rumah. Tapi di Siap. sini juga ada warna, masukkan warna yang berbeda ya. Betul, di kalau ini sini. sih nggak ada permintaan dari kami, ini khusus langsung dari kesukaannya dari owner aja. Oke, tapi masih nyatu juga sih warnanya ya. Kita cari yang ya pokoknya kalau warna earth tone-nya berarti kan masih ada kayunya, sisanya mah ini request aja.
Oke, dan di sini dikasih sekat Ya, untuk ke area gitu. kasurnya. Jadi kan kalau misalnya kita membagi ruang, biasanya kan pakai dinding. Tapi kalau di sini pakai dinding terlalu padat, nggak enak gitu loh. Jadi kita kasih partisi saja supaya ini masih bisa halo-halo lah kurang lebih. Dan juga kita dari sini kesannya juga nggak terlalu Tertutup kayak ya? kejepit gitu loh. Kalau ini kita kasih dinding full masif kan. Kayak sempit banget. Sempit banget gitu. Jadi ini kita kasih. Oh, ini masih kelihatan kisi-kisi juga aja. ya, soalnya kayak gini. Betul. Dan secara tidak- kisi-kisinya juga nggak rapet ini. Nggak sengaja. Ini emang sengaja kita bikin Miring-miring gitu. gitu ya. Betul, seolah-olah ini jadi kayak backdrop aja. Dari kasur di situ tidur. Nah, ini di sini gitu. Dan bahkan di tengah-tengah sini ada stop kontaknya Ada ya. stop kontak karena kita tidak lagi punya tempat untuk naro ini bedside. Jadi kalau mau sambil ngecas Ngecas. handphone, ya coloknya ke sini aja. HP-nya bisa taruh sini ya, Bisa. di atas. Mau taruh yang lain-lain juga boleh. Oke, jadi di sini untuk kasurnya. Tapi untuk luasannya sendiri berapa sih kamarnya ini? Ini sama sebenarnya? lebarnya 3,6, hanya kalau ini dia agak lebih lebar, kalau ininya dia 3,3 plus 2,4. Berarti kurang lebih sekitar 6 meter 6 lebih. meteran lah ya. 6 meter Oke. lebih gitu. Berarti di sini full lemari, Full tapi lemari. kayaknya ada hidden door-nya ya di sini Indoor kelihatan. apa tuh? Oh gitu. Ini Padahal udah saya kotakan. umpetin loh. Hidden door-nya di sini. Weh. Ini WC-nya. Berarti ini tuh kamar mandi yang terbesar ya? Ya, di kamar rumah mandi ini master. ya? Nah, kalau kamar mandi master, baru di sini ada kacanya. Baru dipisah. Baru bener-bener dipisah area ya, zona untuk basah area sama basahnya. zona kering kayak gitu. Jadi masuk, ketemu sama wastafel, ini zona basah, ini zona kering, dan ini buat nongki. Buat berendam di Buat sini. nongki, Wah, asik sih Kayak ini. gitu. Jadi ya lumayan lah ini ada. Dan masih dapat juga cahaya ya? Betul, ini langsung ada ya. cahaya. Nah, ini kita bisa buka full sih sebenarnya, tapi kalau ada kebutuhan, nah ini cukuplah segini aja kan WC. Gitu. Kalau mau dibuka ya langsung ketemunya sama taman. Jadi Taman juga seolah-olah sih. lagi seperti ada di lantai 1, padahal ini ada di lantai 3. Keren-keren konsepnya. Suka sih kamar mandinya. Monggo. Oke, kita lanjut ke balkon kali ya? Kita lanjut ke balkon, iya. Wow, tapi tanamannya beda ya sama yang Tanamannya, ya intinya sih tanamannya kita pengen tanaman tropis ya. Jadi ini kalau kita lihat nih kan ada kipas, lalu ada monstera, ada burlemarks, ada sansevieria ya, dan juga ada liquan. Ini tanaman-tanaman tropis lah intinya. Iya. Dan ini kita udah di paling atasnya ya? Paling tinggi atas, ini di balkon. Ini sangat luas sekali, jadi bisa banyak juga aktivitas. Mau nyebat atau mau yoga juga boleh. Oke, pilih aja mau yang mana. Pilih aja yang Tapi mana. ini karena lengkung ternyata ini ya, sudut ini tuh bisa dibuat kayak gini loh. Iya. Baru ngeh juga aku. Iya betul. Jadi ini tinggal kita kasih tambahan buat kaki, tambahan kaki, naik ke sini habis itu Jack and Rose gitu. Itulah imajinasi arsiteknya sebenarnya. Iya, ini. Berarti kalau ininya emang pakainya sliding door kaca aja Sliding gitu door kaca ya. ini memang normal. Sliding Biar door. kelihatan gitu ya kalau misalnya Iya, walaupun betul. ditutup. Biar juga ini kalau kita sliding emang kebutuhannya cuma satu aja. Jadi juga nggak ada lipetan-lipetan gitu. Jadi kelihatannya ya lebih Simple statis, aja lebih ya. simple gitu. Oke. Oke. Nah, di sini kan terang banget nih Ya, skylight. betul. Dan di sini untuk nonton TV ya. Betul. Nah, ini kan tadi kita udah bahas sih sebenarnya di Ya. bawah. Bisa ditutup. Betul sekali. Ditutupnya pakai remote. Enggak, naik ke atas pakai tangga. Pakai remote dong, masa naik. Kan ada yang di kayak giniin loh. Ya, jangan Atau ada dong. yang di gini. 2026 Miftah, Masih tolong. ada. Kita pakai remote Oke, aja. siap. Boleh dipraktekin nggak? Jadi di sini ada remote ya. Nah di sini tuh kita bikinin kayak roller blind gitu. Jadi Tapi di atas gitu tapi di ya? atas betul. Jadi Berarti ini kayak jendela juga sebenarnya kurang lebih ya? sama kayak jendela tadi. Jadi balik sama ya konsepnya, selalu ada grill di situ buat buang udara. Dan tapi kita bisa masukin cahaya. Jadi tidak butuh lampu pada siang hari. Tapi Terang kalau banget. emang lagi panas banget nih, ya udah ini kita tutup aja. Kayak gitu. Nah, lalu juga ini kita nggak pakai 100% blind supaya masih ada terang-terangnya sedikit lah gitu. Jadi ini Berapa? 80%? ya sekitar 80% lah. Jadi ini masih agak teduh dan juga kita lihat di samping kanan kirinya juga masih ada gap sedikit, itu malah Oh, iya ngebikin sih. suasananya jadi agak lebih dramatis tuh. kayak Wah. gitu. Oh, tetap terang sih teman-teman. tetap terang tapi kayak lebih adem ya Iya, tetap lebih jadinya. adem. Betul. Wah, jadi kalau misalnya lagi terik banget langsung ditutup Tutup aja. Tapi kalau malam-malam pengen lihat bintang, nah inilah. Moga-moga di Jakarta polusinya menurun, jadi kita bisa ngeliat Jupiter ya. Amin. Oke. Nah, kita udah sampai atas nih.
ternyata sampai paling atas juga teman-teman. Nih kita bisa ngelihat ke bawah tuh, bahkan ke kolam renangnya itu bisa loh. Ya. Orang lagi renang kita bisa, woi gitu. Iya, betul. Sampai di paling atas ini Jadi ya. void itu gunanya selain ngebikin udara dan cahaya itu bisa masuk, ini juga kita bisa bagus untuk komunikasi. Jadi biar nggak introvert lah orang-orang di sini, sembari bisa ngobrol. Hai, makanan sudah siap. Misalnya. Belum lagi ntar kalau misalnya ini udah tinggi ya pohonnya ya. Iya. Dan nanti juga kalau rencananya owner mau jadi atlet parkour, nah dia tinggal loncat dari sini, masuk langsung ke sana. Agak serem sih teman-teman, jangan ditiru. Bisa langsung dia, kuat. Oke, kita ke sini. Kalau di sini ada satu pintu Ya, lagi. ini satu pintu. Ini kamar dong. Ya, ini berarti? kamar, tapi diperuntukkan Oh, belum, untuk masih kosong. Ya, masih kosong. Ini untuk tamu atau enggak ya untuk kebutuhan-kebutuhan. Kalian tahu kenapa masih kosong? Karena rumahnya baru jadi 1 bulan yang lalu. Betul, ini rumahnya masih jadi, makanya ini masih banyak barang-barang. Bener-bener baru jadi ya Baru ini jadi, ya rumahnya ya. ya. Gitu. Jadi ini rencananya untuk kamar tidur anak ya? Ya, untuk kamar tidur anak atau enggak kalau ada tamu lagi datang, dia bisa tinggal di sini. Untuk rumah sama sih sebenarnya secara konsep kita nggak mau nempel sama tetangga. Jadi kita step back sedikit 1,2 meter. Nah, lalu kita bikin jendela, lalu kita bikin lubang angin di situ. Jadi angin tetap bisa lewat. Dan ini bisa dibuka juga ini ya? tetap bisa dibuka jendelanya. gitu. Bisa halo-halo dan Wah, langsung sampai ke dapet bawah. hawanya loh teman-teman pas dibuka. Oke, kita udah duduk kayak gini, berarti udah selesai keliling rumahnya sama Aando. Sekarang kita gantian, ada Mas Tri sebagai ownernya nih Mas. Terima kasih loh Mas, udah boleh keliling-keliling rumahnya yang baru jadi ini. Keren banget. So far gimana Mas? Puas nggak sama desainnya? Overall puas, gitu ya. Cuma karena kita belum nyoba tinggal di sini, dan nanti kita coba dulu tinggal. Oh, di sini. belum tahu Nanti ya experience-nya kurang, seperti apa ya? Ada penambahan atau bagaimana nanti kita tinggal diskusi lagi kan. Aman banget berarti kali ini jawabannya aman. ya? Oke. Dan enak juga untuk berdiskusi. Berapa kali kita perubahan desain ya, perubahan desain ini kurang cocok, kurang ini, ada tambah ini, dikurangi ini, gitu. Berarti enak ya diskusinya ya? Enak, diskusinya. Tapi kenalnya dari mana sih kalau boleh tahu? Emang udah kenalkah teman atau gimana? Dari kecil aja kita dulu. Oh iya. Temu gede tapi. Jokesnya teman-teman, maaf. Gimana? Jadi sebenarnya kenapa memutuskan pilih Aando gitu aja deh? Akhirnya Desainnya kenapa? unik. Kang Ando tuh desainnya unik, terus dan bisa mengimplementasikan keinginan kita lah. Nah biasanya tuh kalau udah duduk kayak gini teman-teman pengen tahu budgetnya nih, ngomongin budgetnya. Jadi budgetnya kisaran berapa nih Mas Tri untuk ngebangun rumah ini? Kisaran sekitar 7 sampai 8 per meter persegi, Mbak. Oke, di tahun 2025 berarti ya? 2025. Silahkan hitung sendiri. Silahkan dihitung sendiri teman-teman. Coba berhitung ayo di komen dihitung berapa. Oke, berarti kalau untuk rencananya udah seperti ini aja rumahnya. 99% oke, begini sih. Berarti masih ada ngisi-ngisi. Masih tinggal isi furniture, terus ada mungkin pajangan dinding gitu. Itu aja sih. Dan Kurang lebih. katanya Sama- tadi mau apa? Gimana? Maaf. Sama kolam renang paling. Kolam renangnya emang mau diapain? Mau direnangin dong. Oh. Masa nggak direnangin? Kirain kolam renangnya ada mau didesain apa gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau pakai jasanya juga bisa ngubungin kemana Mas? Bisa langsung kontak Instagram Kad Firma. Langsung ada di situ. Ada di sini. Ini ada Instagramnya juga rumahnya. Ada. Oh, Oh, ada juga. ya? Instagramnya ada. Oh, ada ya? Namanya apa? Eleven House. Nah, nanti ada di sini pokoknya. Elevennya. Tring. Oke, terima kasih banyak Mas Tri Aando. Kita udah boleh kesini. Hatur Collab. nuhun. Terima Matur kasih. nuwun. Terima Iya. kasih. Semuanya aja pokoknya. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Mustajana, Inspira Homes dan TikTok kita juga. Bye bye. Thank you. Dadah. Kalau ada 9 nyawa. Ya kita Jangan bagus ada nyanyi ya, dia begini-begini. Harusnya Anda yang di depan tahu, saya yang di belakang gitu. Samamu saja semuanya. Nanti ternyata lagunya oh.